Ini adalah Kawasaki Versys 1100 tahun 2024. Motor touring ini dibanderol dengan harga 408.600.000 on the road Jakarta. Berjenis mesin liquid cooled 4-stroke inline 4 dengan kapasitas mesin 1099 cc, menghasilkan power maksimum 135 PS di 9000 rpm dan torsi maksimum 112 Nm di 7600 rpm. Teknologi yang disematkan di motor ini ada assist and slipper clutch, dual throttle valve, economical riding indicator, electronic cruise control, Kawasaki cornering management function, Kawasaki traction control, power mode, anti-lock brake system, ErgoFit, horizontal backlink rear suspension, Kawasaki intelligent anti-lock brake system, dan IMU enhanced chassis orientation awareness. Untuk tampilan depan, kita lihat di atas ada windshield setinggi 65 mm, di bawahnya ada tempat plat nomor, dan ini tampilan depan headlamp sudah LED. Suspensi depan menggunakan 43 mm inverted fork with rebound damping di right side-nya dan spring preload adjustability. Ukuran wheel travel depan 150 mm, ukuran roda depan 120 70 ring 17 58W. Rem depan menggunakan dual semi floating 310 mm disc dengan kaliper depan dual radial mount monoblock opos 4 piston. Kaliper rem depan dengan monoblok 4 piston ini sangat kokoh, dipasang secara radial, mencengkram petadis berukuran 310 mm dan dipasangkan dengan rem depan silinder radial pump untuk menghasilkan rasa dan tenaga pengereman yang kuat. Rem depan ini sudah dilengkapi dengan ABS sehingga lebih aman. Di roda depan ini juga sudah dilengkapi dengan spakbor yang cukup kuat, seperti ketuk-ketuk seperti ini cukup kuat sehingga bisa melindungi mesin dari cipratan air ketika hujan. Suspensi long travel di roda depan ini cukup memberikan kesan smooth ride di jalan yang tidak sempurna, sehingga Anda dapat berkendara dengan percaya diri di berbagai kondisi jalan, karena berkontribusi pada handling yang cepat dan sporty. Mesin motor ini mempunyai diameter kali langkah 77 x 59 mm. Perbandingan kompresi 11,8 banding 1, sistem katup DOHC 16 valves, suplai bahan bakar fuel injection 38 mm x 4, sistem pengapian digital, starter hanya menggunakan elektrik, transmisi 6 speed return, dan ini letak tuas persnelengnya ada di sebelah kiri. Untuk standarnya tersedia standar samping dan standar tengah. Kopling menggunakan wet multi-disc manual, dan ini adalah pijakan kaki untuk pembonceng. Nah, ini bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Terbuat dari besi dan bantalan karet. Untuk sistem final drive-nya menggunakan rantai, sudah dilengkapi dengan cover rantai. Ukuran wheel travel belakang 152 mm. Ukuran roda belakang 180 55 ring 17 73W. Roda belakang ini sudah dilengkapi dengan spakbor kolong, sehingga mesin aman dari cipratan air. Suspensi belakang menggunakan horizontal backlink, gas charge rear shock with rebound damping, and remote spring preload adjustability. Suspensi long travel ini berkontribusi pada handling yang cepat dan sporty. Beralih ke handlebar, kita lihat ada dashboard dan windshield berukuran 65 mm yang bisa di setel tinggi rendahnya dengan cara manual seperti ini. Ada knob yang bisa diputar di sebelah kanan dan kiri sehingga mendapatkan ketinggian yang pas untuk pengendara. Di bawah windshield ada stang yang cukup lebar yang memudahkan pengendalian, terutama untuk manuver kecepatan rendah. Diposisikan untuk memberikan cengkraman yang alami, memungkinkan siku pengendara untuk sedikit ditekuk saat duduk dalam posisi santai dan tegak. Penempatan pijakan kaki yang rendah dan ke depan berkontribusi pada posisi berkendara yang luas. Kemudian kunci belum keyless tapi sudah ada fitur immobilizer, sehingga cukup aman dari tindakan pencurian. Kemudian kita pindah di bagian stang kanan. Di sini terlihat ada tombol select di bagian bawah, dan di atasnya ada saklar geser untuk memilih menu, apakah akan menyalakan motor atau mematikan motor. Kemudian di kanan ada tuas gas dan tuas rem depan. Untuk tempat oli rem depan bentuknya tabung bulat seperti ini.
jadi bukan kotak dari besi seperti biasanya. Untuk dashboard berupa kombinasi antara analog dan digital. Kemudian kita lihat bentuk dari kaca spionnya. Posisi dan visibilitasnya cukup baik. Windshield berguna untuk menghambat angin yang langsung menerpa badan kita ketika kita berkendara jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita beralih ke stang bagian kiri. Di sini cukup banyak tombol. Deretan tombol sebelah kanan adalah untuk cruise control, yaitu untuk menyalakan dan untuk mereset kembali. Kemudian yang sebelah kiri adalah untuk traction control dan juga untuk memilih mode power. Di bawahnya ada saklar lampu sen, tombol hazard dan juga klakson. Kemudian ada stang kiri dan tuas kopling. Untuk cruise control ini Anda cukup menekan sebuah tombol dan dapat mengatur kecepatan yang diinginkan untuk mendapatkan kenyamanan berkendara yang lebih baik. Kemudian di bagian depan itu adalah tombol untuk lampu. Nah, di sini. Jadi tombol ini untuk menyetel lampu, untuk lampu jarak jauh, jarak dekat, dan juga lampu lurus. Serta lampu pas ketika kita akan menyalip kendaraan lain. Kemudian ada satu teknologi yang disematkan di motor ini, yang berada di stang sebelah kiri. Teknologi ini sangat memudahkan pengendara untuk mengecas gadget yang ada di sekitarnya, yang menggunakan port USB Type-C. Contohnya handphone, kamera action, dan intercom. Di sini juga tersedia power outlet untuk mengecas berbagai macam gadget yang tidak bisa tercover oleh USB Type-C, seperti handy talkie dan peralatan lainnya. Tinggal dibuka saja dan ditutup kembali seperti ini. Kemudian kita menuju ke tempat duduk motor ini, yaitu ketinggian dari tempat duduk ini adalah 840 mm. Jadi pastikan kaki Anda panjangnya 840 mm untuk mengendari motor ini. Tempat duduk pengendara dan penumpang memiliki bantalan uretan yang tebal untuk memberikan kenyamanan selama berjam-jam di atas jok. Kemudian di belakangnya ada bracket untuk memasang box atas. Di samping kanan dan kiri juga terdapat bracket untuk memasang box samping. Jadi box atas dan box samping ini adalah aksesoris yang dijual terpisah. Kemudian lampu belakang sudah menggunakan LED dan juga lampu sen juga sudah menggunakan LED. Di bawahnya ada tempat untuk plat nomor dan di bawahnya lagi ada reflektor. Jadi reflektor ini menempel di spakbor kecil yang ada di belakang. Spakbor kecil ini kelihatannya sedikit membantu untuk menahan cipratan air hujan. Tapi untuk pengendara di belakang kita sepertinya tidak. Kita beralih lagi ke roda belakang. Rem belakang menggunakan 260 mm disc dengan kaliper single piston. Rem belakangnya juga sudah dilengkapi dengan fitur ABS. Knalpot menggunakan 2 exhaust dan ukurannya cukup besar. Dan di atas sini ada alat untuk menyetel shock breaker. Jadi tinggal diputar ke arah kanan dan kiri untuk menyetel pegasnya. Motor ini menggunakan tipe rangka twin tube aluminium. Knalpot berwarna silver aluminium. Untuk jarak poros roda 1520 mm dan jarak ke tanah 150 mm. Panjang motor ini 2270 mm, lebar 950 mm, tinggi ketika high 1530 mm, dan ketika low 1490 mm. Dan ini adalah pijakan kaki dan tuas rem belakang. Terlihat tidak ada kickstarter, karena hanya menggunakan electric starter saja. Untuk berat kosong motor ini 255 kg. Untuk penggunaan bahan bakar, Kawasaki di sini menyarankan untuk memakai oktan 95. Jadi di sini diterangkan tertulis di stiker yang dipasang di tangki kendaraan ini, yaitu penggunaan bensin dengan minimum oktan 95 dapat mencegah kerusakan mesin lebih lanjut. Jadi motor ini memang sangat fun to ride karena mesin dan sasis versi 1100 ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengendara saat di jalan raya. Baik itu di dalam kota, jalan raya, atau berpetualang kemana saja. Mesin 1099cc inline 4-nya mengirimkan sentakan akselerasi yang dibutuhkan dari setiap putaran throttle. Keseimbangan sasis dan settingan dari suspensi long travel-nya memberikan kontrol dan feedback yang baik, memberikan rasa percaya diri yang tinggi pada pengendara saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi jalan. Dan riding position yang tegak dan nyaman membuat pengendara dapat mengontrol mesin dengan baik. Versi 1100 ini tidak hanya menyenangkan untuk dikendarai, tetapi juga menawarkan kenyamanan dan kapasitas muatan untuk berkendara jarak jauh.
tempat duduk yang sangat nyaman dan wind protection yang baik, melengkapi posisi berkendara yang rileks, sehingga lebih menyenangkan untuk berada di atas motor dalam waktu yang lama. Kenyamanan penumpang juga tidak perlu diragukan lagi, membuat Anda dapat berbagi kebahagiaan. Muatan yang tinggi dapat menampung pannier dan tas atas secara bersamaan, serta berbagai aksesori untuk menambah kenyamanan dan kemudahan, terutama untuk perjalanan yang panjang. Jadi untuk menempuh perjalanan jarak jauh, baik sendiri maupun dengan teman, Anda bebas berpetualang dengan solusi bagasi yang fleksibel dan peralatan berkendara yang lengkap. Gimana, Anda tertarik dengan motor ini? Komen ya di bawah. See you!